Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Khusus itu. Bukan begitu, bukan bisa puasa bisa pasar. Kenapa ini kok Senin Legi 80 dan 81 ini 5 Pasa 1911 redaksinya kedaulatan 30 rakyat Juli ini 1979 error ya. ini. Berjumpa lagi bersama Mr. Panci. Kali ini Mr. Panci ya kan menyatakan menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak Bareskrim. Kata dia, kami menemukan bandel KR, maksudnya Koran Kedaulatan Rakyat, edisi 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Ya, khususnya itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Kan kita tahu nih Rismon ya sama Hosentana kan mendatangi perpustakaan daerah untuk mengecek koran Kedaulatan Rakyat, melihat apakah benar tanggal di koran koran Kedaulatan Rakyat itu bertuliskan 5 puasa. Jadi menurut Mr. Panci ya, koran itu sudah diambil oleh pihak Bareskrim. Kata Mr. Panci, jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada, tapi begitu Juni, Juli, Agustus ya 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil menurut Mr. Panci. Tapi itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi timnya nggak kekurangan akal katanya. Mr. Panci, kalau seandainya koran edisi ya Juni, Juli, Agustus itu diambil oleh pihak Bareskrim, itu boleh diambil sebagai barang bukti yang menyatakan ya koran Kedaulatan Rakyat menulis siapa saja nama-nama yang diterima sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Pihak Bareskrim punya hak untuk mengambil sebagai barang bukti. Mr. Panci ini menggiring opini masyarakat ya, seolah-olah ya kan koran itu tidak boleh diambil oleh pihak Bareskrim. Padahal ya koran itu ya Bareskrim berhak mengambilnya sebagai ya kan alat bukti. Bapak Joko Widodo memang benar diterima kuliah di UGM, menjadi mahasiswa di UGM pada tahun 1980. Terus kata Mr. Panci ya, tapi tim tidak kekurangan akal. Maksudnya Rismon sama Hosentana itu tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya cari koran edisi tahun sebelumnya. Karena edisi sebelumnya tuh pada bulan Agustus, bulan puasanya. Maksudnya tahun 79 itu bulan puasanya di bulan Agustus. Jadi Mr. Panci suruh cek, ya kan? Dibilang Mr. Panci, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa, kata Mr. Panci, yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima, kata Mr. Panci. Dan kemana bandel milik perpustakaan daerah kok dibawa oleh petugas? Ini jahat sekali, kata Mr. Panci. Mr. Panci, tim gaul ya, Rismon sama Hosentana itu, Hosentana yang mendatangi ya perpustakaan daerah itu sudah menemukan koran yang kau minta edisi tahun 79 ya, itu memang tertulis bulan puasanya ditulis dengan pasa. Tapi di tahun 80 sama tahun 81 koran Kedaulatan Rakyat menuliskan ya puasa. Di tahun 82 Mr. Panci ya kembali koran Kedaulatan Rakyat menuliskan pasa. Jadi setiap 2 tahun sekali koran Kedaulatan Rakyat menulis dengan tulisan yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. Kalau
tahun 79, 78 ya itu ditulis Pasa. Tahun 80, 81. Tahun 80, 81 ditulis Puasa. Tahun 82 kembali ditulis Poso atau Pasa. Ya. Jadi sampai ya itu Hosentana bilang ya kan korannya error kata dia. Padahal kalian semua yang error Mr. Panci. Rismon bilang ya kan korannya tidak konsisten. Karena apa? Karena setiap 2 tahun sekali berubah tulisannya. 2 tahun Pasa, 2 tahun Puasa. Jadi dibilang Rismon ya itu korannya tidak konsisten. Padahal Rismon yang tidak konsisten sudah jelas-jelas ya kan dia meneliti ijazah Pak Jokowi yang dicomot dari media sosial. Tapi setelah mengetahui itu semua, kalian khususnya Rismon masih juga mencari-cari kesalahan. Terus itu lagi ya hostnya Sentana itu yang sebagai provokator juga, dia bilang selama 2 tahun koran itu error, padahal mereka yang error. Jadi buat seluruh Indonesia ya, masalah koran kedaulatan rakyat itu yang dituliskan 5 Puasa, memang koran kedaulatan rakyat setiap 2 tahun sekali menuliskan dengan tulisan yang berbeda tapi maksudnya sama. Pada tahun 80, 81 mereka memang menuliskan Puasa, dan pada tahun 82 ya 83 itu mereka kembali menuliskan Pasa. Berarti apa yang dituduhkan si Tipa ya Mr. Panci itu tidak benar. Dan mereka menganggap koran yang error, padahal mereka sendiri yang otaknya sudah error, selalu mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo tapi tidak dapat juga sampai hari ini. Jadi Mr. Panci ini ya menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya pada Bareskrim. Padahal sebenarnya buat masyarakat Indonesia, Bareskrim sudah bertindak sesuai prosedur. Ya. Ini Mr. Panci dari ahli telematika sekarang dia bertukar menjadi detektif, mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo bersama Rismon dan host Sentana. Ya, Mr. Panci, rakyat Indonesia ini sudah pintar, ya kan? Video kau ini tidak sesuai dengan video yang ditunjukkan Rismon dan host Sentana sewaktu mereka berada ya di perpustakaan daerah. Jadi ya Mr. Panci, 1980 itu semua tulisannya waktu bulan puasa bertuliskan Puasa. Jelas ya rakyat Indonesia, mereka hanya mencari-cari kesalahan dari Bapak Joko Widodo. Padahal mereka sendiri tahu bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu adalah asli. Cuman mereka hanya ingin membuat keributan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka tutupi. Coba kita lihat sekarang ini kasus-kasus koruptor semua senyap, terutama kasus koruptor Pertamina, korupsi Pertamina. Berapa banyak ya yang dikorupsi di Pertamina? Kenapa beritanya hilang? Ya, menjadi tanda tanya. Kasus korupsi di Pertamina yang begitu sekian banyak yang melibatkan anak saudagar minyak keturunan Yaman, tiba-tiba beritanya goib, hilang. Tak ada kita nengok beritanya. Bertukar isu berita ke masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Jadi buat rakyat Indonesia, be smart ya. Ini semua hanya pengalihan isu.